akan merenungkan firman Tuhan ditemani oleh Miss Stella. Untuk memulai renungan kita akan menyanyikan satu pujian. Kita akan menyanyikan pujian Ku Mau Cinta Yesus. Kita akan berdoa dulu yuk. Mari semuanya, anak-anak Miss Stella minta duduk yang baik, sikap doa yang baik, tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, untuk hari yang baru yang Tuhan sudah karuniakan kepada kami. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang baru, semuanya itu berkat daripada Tuhan. Kami bersyukur kalau pada saat ini kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu, kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan Yesus akan menolong kami untuk kami bisa mengerti apa yang menjadi maksud dari cerita firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan tolong juga kami untuk kami bisa duduk dengan tenang, duduk dengan diam untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang seorang ratu. Wah, kira-kira ratu siapa ya? Mari kita dengarkan bersama-sama. Ester, sang ratu pilihan. Pada suatu hari, Raja Persia yang bernama Ahasuerus, ia mengadakan pesta yang sangat besar. Raja mengundang para bangsawan dan para pegawainya. Semua orang bergembira. Mereka boleh menikmati keindahan istana, makan dan minum sepuasnya. Lalu pada hari ketujuh, Raja memerintahkan Ratu Wasti dengan memakai mahkota kerajaan untuk datang ke hadapan semua orang agar mereka dapat melihat kecantikan Ratu Wasti. Wah, semua orang pasti penasaran ingin melihat kecantikan Ratu Wasti yang terkenal itu. Di bagian lain istana, Ratu Wasti juga mengadakan pesta untuk wanita-wanita di istana. Sepertinya semua orang sudah tidak sabar menunggu. Bawalah Ratu Wasti kemari, agar semua orang bisa melihat kecantikannya. Lalu pesan itu disampaikan kepada Ratu Wasti. Tapi Ratu Wasti menolak untuk datang memperlihatkan dirinya kepada orang banyak. Tidak, aku tidak akan datang memperlihatkan diriku. Apa? Ratu Wasti berani menolak perintah raja? Raja lalu menjadi sangat marah.
Menurut para penasehat raja, Ratu Wasti harus diturunkan dari kedudukannya dan harus segera dicarikan penggantinya. Sesudah peristiwa itu, raja lalu memerintahkan untuk mengumpulkan para gadis-gadis cantik di kerajaan Persia untuk dipilih menjadi ratu menggantikan Ratu Wasti. Menurut para penasihat raja, Ratu Wasti bukan hanya bersalah kepada raja, tetapi juga kepada para pembesar, karena dia telah memberikan contoh yang tidak baik, yaitu tidak taat. Baiklah, saya menerima nasihat kalian. Maka dimulailah pencarian di seluruh Persia, gadis-gadis cantik yang akan dijadikan sebagai ratu untuk menggantikan Ratu Wasti. Dan tentunya akan dipilih gadis yang terbaik yang akan dipilih menjadi ratu untuk mendampingi raja, menggantikan Ratu Wasti. Maka atas dasar perintah raja itu, para pegawai mulai bekerja mencari dan menyeleksi gadis yang akan dipilih menjadi ratu. Sejak kecil, Ester telah diasuh oleh Mordekai karena Ester adalah anak yatim piatu. Ester adalah gadis yang cantik parasnya. Mordekai lalu meminta Ester untuk mengikuti seleksi pemilihan ratu yang diadakan oleh Raja Ahasuerus. Ester akhirnya masuk seleksi untuk menjadi ratu, tapi ia tidak memberitahu asal-usulnya sebagai orang Yahudi. Setelah memilih dari sekian banyak gadis, Ester akhirnya mendapat kasih sayang raja lebih dari gadis yang lain, sehingga raja memakaikan mahkota ratu di kepalanya dan ia menjadi ratu menggantikan Ratu Wasti. Nah, kita sudah sama-sama melihat cerita tentang ratu yang dibuang. Kita bisa sama-sama belajar bahwa kalau kita tidak taat akan ada akibatnya. Seperti Ratu Wasti tadi, dia tidak taat kepada perintah raja, akhirnya dia dibuang, diturunkan dari tahtanya. Tapi kita bisa melihat Ratu Ester karena dia taat kepada Tuhan, taat kepada pamannya, taat kepada orang tuanya. Pada akhirnya Ratu Ester dipilih menjadi ratu. Kita bisa belajar untuk terus taat kepada Tuhan, taat kepada orang tua, maupun taat kepada orang dewasa yang ada di sekitar kita. Miss Stella yakin anak-anak pasti bisa menjadi anak-anak yang taat. Miss Stella punya ayat hafalan buat anak-anak di rumah. Ayat hafalannya terdapat di dalam 1 Petrus 1 ayat 14a. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Sekali lagi ya, 1 Petrus 1 ayat 14a. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Sampai di sini dulu renungan kita pada hari ini. Kita mau berdoa menutup renungan kita. Sekarang Stella minta semuanya anak-anak sikap doa yang baik lagi. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami sudah belajar untuk taat kepada Tuhan, taat kepada orang tua maupun kepada orang-orang dewasa yang ada di sekitar kami. Karena kami tahu ketaatan kami akan membawa berkat bagi kehidupan kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu ini, biarlah dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kalau pada hari ini juga kami akan melanjutkan kegiatan kami akan belajar, kami akan melakukan aktivitas kami. Tuhan Yesus kiranya menolong kami, memberikan kami hikmat, memberikan kami akal budi untuk mampu melakukannya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati.